Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk yang akan menggangguku ya Allah, yang meniupkan keburukan di dalam dadaku ya Allah. Ingat, jangan coba-coba datengin ke dukun, apalagi orang yang bisa nerawang, tambah parah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, dan salawat dan sejahtera semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang terus mengikuti ajarannya dan mengerjakan sunnah-sunnahnya. Semoga kita hadir pada kesempatan kali ini termasuk di dalamnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas masih seputar qasasil Quran, kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Ada 4 langkah syaitan sebelum syaitan itu masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi ada 4 langkah yang harus syaitan itu lalui dulu. Syaitan nggak bisa langsung masuk ke dalam tubuh manusia kalau belum melakukan 4 langkah ini. Nah, kita mesti tahu satu persatu langkah-langkah syaitan ini agar kita bisa mencegahnya supaya syaitan itu gak jadi masuk. Baik itu syaitan yang datang sendiri, atau syaitan yang terundang dari amalan-amalan kita, atau syaitan yang dikirim oleh seseorang melalui sihir, santet, ataupun sejenisnya. Nah, 4 langkah ini sama, yang ditempuh itu sama langkahnya. Kalau kita bisa mengetahui 4 langkah ini, insya Allah setan nggak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Mari kita bahas. Yang pertama, setan sebelum masuk ke dalam tubuh kita, ia melakukan langkah yang pertama, yaitu menyatroni manusia, merondai manusia, mengawasi manusia. Manusia yang disatronin dan diawasi serta dirondai syaitan, ada beberapa hal yang terjadi pada dirinya. Yang pertama, manusia itu akan selalu merasa dirinya susah terus. Dikit-dikit susah, gak pernah senang. Yang kedua, manusia itu akan merasa dirinya itu selalu banyak masalah. Masalah selalu datang silih berganti. Satu selesai, satu datang lagi. Satu selesai, satu datang lagi. Padahal baru cuma disatronin atau dirondain syaitan doang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 27, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia syaitan beserta bala tentaranya atau pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat, tapi kamu tidak dapat melihatnya. Jadi syaitan itu bisa melihat manusia dari suatu tempat, tapi manusia nggak bisa lihat syaitan. Jadi dia bebas mau rondain atau mau cari celah-celah untuk masuk dalam tubuhnya, dia bebas. Makanya ini perlu diwaspadai. Penanganannya untuk hal yang satu ini, langkah syaitan yang pertama ini, sering-sering memohon doa perlindungan kepada Allah
dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Gitu. Atau membaca A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau juga bisa membaca surat Al-Mu'minun ayat 97-98. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Aku berlindung kepadamu wahai Tuhanku dari bisikan-bisikan syaitan, dan aku juga berlindung kepadamu juga wahai Tuhanku agar syaitan itu tidak mendekatiku. Nah, bisa dengan kalimat-kalimat itu. Terus yang kedua, syaitan mulai mendatangi atau membisikkan manusia atau meniupkan keburukan ke dalam dadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 17, Bismillahirrahmanirrahim, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsaruhum syakirin." Kemudian aku akan pasti mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka itu bersyukur. Mulai nih setan mendatangi manusia dari depan, dari kiri, dari kanan, dari belakang. Diserbu kita, mulai didatengin. Orang yang didatengin setan, terus dia dibisikin, ditiupin segala keburukan dalam dirinya, orang itu akan menjadi merasa resah yang pertama, lalu gelisah, takut, khawatir, emosinya tidak bisa dikontrol, sulit tidur. Nah, itu ciri-cirinya. Kalau Anda merasakan hal-hal seperti itu, berarti Anda sedang didatangi setan, ditiupin, disemburin keburukan ke dalam dada kita. Hati-hati. Caranya bagaimana supaya kita bisa bertahan ketika setan itu membisikkan kita? Lagi-lagi Anda bilang, mohon doa perlindungan kepada Allah dengan bahasa sendiri ataupun dengan bahasa Arab atau dengan doa-doa Nabi yang sahih. Mohon, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Atau paling simpel, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau kalau nggak bisa, ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk yang akan menggangguku ya Allah, yang meniupkan keburukan di dalam dadaku ya Allah. Cukup. Allah mengerti segala bahasa. Yang penting kitanya mau berlindung kepada Allah. Nah, cara penanganannya untuk langkah setan yang kedua ini, yang pertama, memohon doa perlindungan setiap hari, paling minim sehari sekali. Kalau bisa setiap habis salat 5 waktu mohon doa perlindungan kepada Allah. Yang kedua, kalau ada hujan turun, 15 menit setelah hujan itu turun, mandi air hujan. Mandi air hujan sambil membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan keadaan aurat tertutup. Karena mandi hujan itu termasuk salah satu terapi gangguan syaitan. Nah, apabila ada pancuran air, kenain pancuran air ini ke kepala, terus baca ayat-ayat surat-surat pendek seperti Qul Falaq, An-Nas, ayat kursi. Nah, insya Allah kalau itu dijalanin terus, maka syaitan yang sering berbisik ke kuping kita, ke dada kita ini akan hilang. Karena gangguan syaitan yang kedua ini bisa membuat orang itu stres, bisa membuat orang itu gila. Karena dibisikin terus sama syaitan, disuruh lompat, disuruh nyelam, disuruh naik ke tempat yang tinggi, disuruh membaca Quran terbalik. Nah, banyak. Ini bisa bikin orang stres. Kalau di ruqyah nggak ada reaksi karena syaitannya adanya di luar tubuhnya, bukan di dalam tubuhnya. Kecuali harus menjalani terapi-terapi yang sesuai dengan syariat Islam. Insya Allah benar.
Ingat, jangan coba-coba datengin ke dukun, apalagi orang yang bisa nerawang, tambah parah ntar. Yang ketiga, setan itu mulai masuk ke dalam tubuh manusia. Karena apa? Karena orang itu sudah mulai merasa resah, gelisah, takut, khawatir, emosi. Sedangkan 5 hal tersebut adalah celah-celah setan dalam tubuh kita. Berarti kita sudah membuka pintu, monggo setan masuk. Nah, ini bahaya, hati-hati. Setan bisa masuk karena pintunya kita udah buka dengan kelima keburukan tadi. Tutup semua keburukan itu dengan cara-cara yang disyariatkan agama Islam. Sebagaimana hadis riwayat Al-Bukhari 2035 di dalam kitab Al-I'tikaf, dan hadis riwayat Muslim 2175 kitab As-Salam, inna syaitana yajri bin Ibnu Abdan. Sesungguhnya setan mengalir di dalam tubuh anak manusia melalui urat-urat dan aliran darahnya. Dia akan mulai masuk menjalar melalui aliran darah kita, karena kita sudah membukakan celah-celah syaitan. Mulai kita melakukan aktivitas makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Hati-hati, sebagaimana hadis riwayat tersebut, setan masuk melalui makanan dan minuman dengan tangan kiri dan tidak membaca bismillah. Hadis riwayat Muslim 2002 kitab Al-Ashribah dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seseorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya, dan jangan pula minum dengan tangan kirinya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hati-hati. Berarti setan minum tangan kiri, makan tangan kiri. Kalau ada manusia yang minum dan makan dengan tangan kiri, berarti dia ngikutin setan. Dan secara tidak langsung setan atau pengaruh-pengaruhnya itu akan masuk, karena pakai tangan kiri, bukan pakai tangan kanan. Mulai masuk ke aliran darahnya, mulai masuk ke urat-uratnya, mulai pikirannya dipengaruhi oleh setan, jiwanya dipengaruhi oleh setan, hatinya dipenuhi oleh pengaruh setan, maka orang tersebut jadi kesetanan. Hati-hati ini. Ini hal yang bahaya. Karena memang dari zamannya Nabi Adam, setan itu musuh yang paling utama, nggak bisa dilihat. Itu yang bahaya. Hanya orang-orang yang memiliki iman yang kuat, memiliki keyakinan Islam yang kuat, memiliki keyakinan rukun iman yang kuat bahwa ada yang gaib, itu baru bisa kita merasakan gangguan setan. Yang keempat, yang terakhir, ini lebih bahaya lagi. Kalau setan itu sudah mulai masuk dalam tubuh manusia, lalu dia meninggalkan penyakit, setannya pergi, penyakitnya masih ada. Ini yang bahaya. Dia akan masuk dan merusak organ tubuh yang dia tempati. Biasanya setan kalau udah masuk ke dalam tubuh, dia tinggal di salah satu organ tubuh yang dia tempati, kayak lambung, jantung, paru-paru, tenggorokan, dia akan tinggal di situ. Dan setan biasanya kalau dia masuk, awal dia masuk ke dalam tubuh manusia itu, dia akan masuk melalui tengkuk. Ini tengkuk leher. Kenapa kok bisa masuk dari tengkuk leher? Menurut kebanyakan ulama berpendapat, setan itu akan masuk melalui tengkuk leher. Ini berdasarkan hadis Al-Bukhari 3269 di dalam kitab Badul Khalq dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setan mengikat 3 ikatan, 3 tali di tengkuk seseorang di antara kalian ketika tidur. Dia mengikat setiap ikatan tali di tempatnya sambil berkata, malam masih panjang, tidurlah. Jika ia bangun lalu menyebut nama Allah,
terburailah satu ikatan. Jika ia berwudu, maka terburai satu ikatan, dan jika ia melaksanakan sholat, maka terburailah seluruh ikatannya, sehingga ia memasuki pagi dengan giat dan berjiwa yang baik. Jika tidak seperti itu, maka ia memasuki pagi hari dengan jiwa yang buruk dan bermalas-malasan. Ini makanya setan itu masuknya dari belakang tengkuk nih, kebanyakan ini belakang tengkuk, kebanyakan. Karena malam pada saat itu dia itu mengikat 3 ikatan pada tengkuk kita. Nah, paling mudah dia masuk itu di sini. Makanya kalau meruqyah, usahakan pegang lehernya atau tekan tengkuknya. Karena titik dasarnya itu, titik pertama kali setan masuk menurut kata sebagian ulama. Ada rasa cukup. Mudah-mudahan bisa memahami 4 langkah syaitan ini agar kita selalu waspada untuk menanggulanginya, agar syaitan itu tidak masuk ke dalam pikiran kita, jiwa kita, dan raga kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari Ane mohon maaf. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.